2 kali ini kita akan lanjut membahas tentang aritmatika ya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada soal deret aritmatika. Oke, jadi ini adalah soal yang kemarin. Nah, untuk menghitung deret itu kita akan menggunakan rumus nomor 4 atau nomor 5. Tapi nomor 1, nomor 2 dan 3 masih berkaitan ya. Kemungkinan masih dipakai. Oke, langsung saja kita lihat soalnya. Nah, jadi kita kategorikan dalam tipe soal C ya, yaitu menentukan jumlah n suku pertama. Nah, ini adalah soal level 1 ya. Jawab, mengapa soal ini level 1? Karena kita sudah bisa mengetahui nilai A-nya hanya melihat soalnya. B-nya juga kita dapat menghitung ya dari soal. 3 dikurang 8 negatif 5. Negatif 2 dikurang 3 juga negatif 5. Negatif 7 dikurang negatif 2 sama dengan negatif 5. Karena sama ya, bedanya itu negatif 5, berarti ini barisan aritmatika. Kalau ternyata tidak sama ya nilai pengurangannya, berarti itu bukan barisan aritmatika ya. Oke, nah ini rumusnya. Karena kita menghitung jumlah, berarti ini ya, jumlah Sn. Kita gunakan rumus nomor 4 ya. Nah, tinggal kita masukkan saja nilai A, B dan N-nya ya. Oke, di sini N-nya itu kan 12. Nah, berarti diganti 12. A-nya diganti 8 dan B-nya diganti negatif 5. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Yang ini 2 kali 8 sama dengan 16. Yang ini 12 dikurang 1, 11. Nah, kemudian 11 dikali negatif 5 sama dengan negatif 55 ya. Nah, plus dikali minus jadi minus. 16 dikurang 55 sama dengan negatif 39. Terus 6 dikali negatif 39 sama dengan negatif 234. Jadi ini adalah jawaban soal tipe C ya, untuk level 1 ya. Oke, kita lanjut ke soal yang sama, namun sekarang level 2. Nah, mengapa level 2? Karena kita tidak bisa menentukan berapa A-nya dan berapa B-nya hanya melihat dari soal ya. Kita butuh rumus tambahan ya. Oke, kita bisa ya menemukan A-nya ya. Karena di sini adalah suku pertama, negatif 2, berarti A negatif 2. Yang kita tidak ketahui yaitu nilai B-nya berapa. Kita gunakan rumus UN ya, karena di sini yang diketahui itu adalah suku ya. Jadi gunakan rumus UN dulu. Suku ke-7 ini ya, suku ke-7 berarti U7. A-nya negatif 2, N-nya 7 ya. B-nya yang dicari. Nah, U7 adalah 10, berarti 10. 7 dikurang 1 sama dengan 6. Nah, ini jadinya 10 ditambah 2 sama dengan 6B ya. Nah, 12 sama dengan 6B. Berarti B-nya sama dengan 12 dibagi 6. B-nya sama dengan 2. Nah, kita sudah dapat B-nya sama dengan 2 ya. Karena sudah dapat semua, baru kita bisa menghitung jumlah 8 suku pertama. Ingat, kalau jumlah berarti kita menggunakan rumus Sn. Oke, berarti S8 ya, karena jumlah 8 suku pertama. N-nya diganti 8, A-nya dimasukkan negatif 2, B-nya dimasukkan 2 ya. Nah, kemudian 8 dibagi 2 sama dengan 4. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4. 8 dikurang 1 sama dengan 7.
Ini 7 dikali 2 14. Negatif 4 ditambah 14 sama dengan 10. 6 dikali 10 sama dengan 60. Jadi jumlah 8 suku pertamanya yaitu 60 ya. Oke, lanjut. Menentukan jumlah n suku pertama masih level 2. Nah, dalam sebuah gedung pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depannya 20, baris keduanya 22 dan baris ketiga 24, dan seterusnya selalu bertambah 2 ya. Jika ada 12 baris kursi, maka jumlah kursi pada gedung tersebut adalah, oke ya, jadi A ini adalah 20 ya. Jadi paling depannya itu 20 buah. Kemudian B nya itu 2, karena selalu bertambah 2 tiap baris ke belakangnya. N nya berarti 12 ya. Yang dicari itu berapa jumlah kursi jika ada 12 baris kursinya gitu. Oke, jadi kita gunakan rumus SN ya untuk mencari total jumlah. N nya 12, A nya 20, B nya 2. Kalau 12 dibagi 2 6, 2 kali 20 40, 12 dikurang 1 11, dikali 2 22. Nah, 40 ditambah 22 62. 62 dikali 6 sama dengan 372. Jadi ada total 372 kursi ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal level 3 ya. Kalau soal level 3 berarti kita harus bisa memodelkan soal ini ya. Oke. Jumlah bilangan genap antara 1 sampai 100 yang tidak habis dibagi 4 adalah. Nah, ini pertama kita cari dulu bilangan genap antara 1 sampai 100, yaitu mulai dari 2, 4, 6, 8 seterusnya sampai 98 ya, karena antara 1 sampai 100. Kemudian yang tidak habis dibagi 4 ya, karena di soalnya ini yang ditanyakan yang tidak habis dibagi 4. 2 tidak habis dibagi 4, berarti 2 termasuk ya. 4 ini habis dibagi 4. Maksudnya habis itu artinya hasilnya tidak koma ya. Kalau 2 dibagi 4 kan hasilnya 0,5, berarti tidak habis, maka termasuk. 4 dibagi 4 1, itu habis ya, karena tidak koma, berarti tidak termasuk. Nah, 6 dibagi 4 itu hasilnya koma ya, ada komanya, jadi termasuk karena tidak habis dibagi 4 ya. Nah, 8 ini habis dibagi 4 karena 8 dibagi 4 itu sama dengan 2 ya, tidak pakai koma. Kalau 10 dibagi 4 itu tidak habis karena hasilnya koma, termasuk ya. Nah, jadi dan seterusnya sampai dengan 98 ya, karena 98 ini dibagi 4 juga tidak habis ya, atau berkoma hasilnya. Sehingga inilah deret yang akan kita hitung ya. Dari sini kita dapat melihat A nya sama dengan 2 ya, A nya 2, B nya 4. 6 dikurang 2 4, 10 dikurang 6 4, 14 dikurang 10 4. Nah, jadi B nya sama dengan 4. Nah, ini U akhirnya sama dengan 98 ya. Kita tahu U akhirnya itu 98. Nah, ingat lagi rumusnya. Nah, rumusnya yaitu kita menggunakan UN dulu ya. Ingat ini ya. Karena
karena yang kita ketahui itu adalah sukunya ya. Nah, tugas kita mencari 98 nya n keberapa gitu ya. Nah, kita masukkan angkanya. UN itu sama dengan 98 ya. Nah, terus A nya 2, B nya 4. Nah, yang kita cari ini adalah n nya ya. Nah, terus n dikali 4, 4n. Negatif 1 kali 4, negatif 4. Nah, ini bisa ya dihitung. 2 dikurang 4 sama dengan negatif 2. 4n nya tetap. Nah, terus 98 ini pindah ke kiri jadi plus ya. Jadinya 100 ya, sama dengan 4n. N nya sama dengan 100 dibagi 4 sama dengan 25. Nah, jadi 98 ini adalah U25 ya. Berarti ada 25 baris ya. Dan U akhirnya yaitu U25 sama dengan 98. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita bisa hitung jumlah bilangan dari 2 ini sampai ke 98. Ingat rumusnya SSN. Nah, kita gunakan nomor 5 ya. Kenapa kita gunakan nomor 5? Karena kita sudah mengetahui UN nya. U25 nya sudah tahu kan? Nah, SN nya berarti S25. Karena semuanya ini ada 25. Nah, N nya 25 dibagi 2. A nya 2. UN nya kan berarti U25 karena N nya 25. Nah, sedangkan U25 sudah diketahui, jadi bisa gunakan rumus ini ya. Jadi langsung saja U25 sama dengan 98. Jadinya 100 ya. Nah, 25 dikali 100 sama dengan 2500. Dibagi 2 sama dengan 1250. Nah, jadi jumlah bilangan genap antara 1 sampai 100 yang tidak habis dibagi 4 atau yang ini itu adalah 1250. Oke, jadi itu adalah soal level 3 ya. Jadi kita harus bisa memodelkan soal-soal level 3. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya. Soal level 3. Oke, jadi ada soal level 3 lagi ya. Nilai rata-rata 4 suku pertama adalah 8. Dan nilai rata-rata 9 suku pertama adalah 3. Jumlah 10 suku pertama barisan tersebut adalah. Nah, kita tidak tahu menggunakan rumus yang mana, jadi kita modelkan dulu ya. Jawab. Nah, ini S4 suku pertama berarti S4 ya. Adalah 8 ya. Nah, terus 8 ini dikali 4 sama dengan 32. Ini soalnya tentang ini ya, nilai rata-rata. Nah, rumus nilai rata-rata itu sama dengan X dibagi N ya, dimana X itu adalah total nilai dan N ini adalah banyaknya nilai ya. Oke, jadi kita ketahui nilai rata-ratanya adalah 8 ya untuk 4 suku pertama. Terus N nya adalah 4 ya, karena ada 4 suku. Nah, terus X ini sama dengan S4 ya, karena jumlah ya. X ini kan jumlah, ini kan juga jumlah X nya, artinya sama dengan S4 sama dengan 8 dikali 4. Nah, jadi sama dengan 32. Untuk S9 9 suku pertama berarti 3 dikali 9 sama dengan 27 ya. Jadi ini terkait dengan pelajaran nilai rata-rata ya. Nah, jadi seperti itu ya memodelkannya. Terus kita masukkan S4. Rumusnya ini ya.
dibagi 2 sama dengan 2 ya. Ini 2A tetap, 4 dikurang 1 sama dengan 3. 3 dikali B 3B ya. S4-nya tadi 32. Nah, terus 2A ditambah 3B sama dengan 32 dibagi 2. Jadinya ini ya, 2A ditambah 3B sama dengan 16. Ini hasil I ya, I1. Kemudian untuk S9, berarti 9 dibagi 2, N nya jadi 9 ya. Nah, jadinya 9 dikurang 1 sama dengan 8. 8 kali B 8B. Kemudian 2A ditambah 8B itu sama dengan 27 dikali 2 dibagi 9 ya. Nah, diperoleh 27 dibagi 9 itu sama dengan 3. 3 dikali 2 sama dengan 6 ya. Nah, jadi 6. Jadi 2A ditambah 8B sama dengan 6. Ini hasil 2I ya, karena I nya ada 2. Kemudian kita eliminasi I dan II ya, I dan 2I. Nah, ini 16 sama dengan 2A ditambah 3B. Yang satunya adalah 6 sama dengan 2A ditambah 8B. Kita kurang, 2A dikurang 2A 0. 3 dikurang 8 negatif 5 ya, negatif 5B. 16 dikurang 6 10. Jadi B nya sama dengan 10 dibagi negatif 5. B nya sama dengan negatif 2. Ketemu B nya, kita mencari A lagi. Substitusi B ke persamaan II. Nah, ini ya persamaan II. Kita ganti B nya sama dengan negatif 2. Jadi 8 dikali negatif 2 sama dengan negatif 16. Pindah ke kiri jadi plus 16. 16 ditambah 6 22. A sama dengan 22 dibagi 2 11 ya. Nah, diperoleh A nya 11. Baru kita bisa masukkan ke rumus yang ingin kita cari ya, yaitu jumlah 10 suku pertama Sn. Berarti S10 ya. Kita masukkan N nya 10, A nya 11, B nya negatif 2 ya. Nah, 10 bagi 2 5. 2 kali 11 22. 10 dikurang 1 9. 9 dikali negatif 2 negatif 18 ya. Nah, 22 dikurang 18 4. 5 dikali 4 sama dengan 20 ya. Jadi ini adalah jawabannya. Jadi jumlah 10 suku pertama adalah 20 ya. Jadi pertama kita kembali ke pelajaran tentang nilai rata-rata ya. Nah, setelah nilai rata-rata kita menggunakan pelajaran eliminasi ya. Baru kita bisa lanjut mencari jumlah 10 suku pertama yang ditanyakan ya. Jadi mengapa ini soal level 3 menurut saya ya, karena banyak sekali materi lain yang digunakan ya untuk menghitung. Oleh karena itu jangan sampai lupa materi